Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemerhati video yang saya hormati dan juga teman-teman semua yang saya banggakan, dalam presentasi kali ini sebelumnya perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Romli selaku moderator dalam presentasi kali ini, dan kemudian rekan-rekan saya juga ada. Pertama adalah Rada Fitriana, kemudian ada Ratih Windiana, kemudian ada Fitria Utami, ada Tazkiyatul Aulia, ada Husniyah, dan juga ada Salman Halim. Sudah lankah amandemen kelima Undang-Undang Dasar 1945. Dalam tugas kali ini merupakan tugas hukum tata negara, dan ini merupakan tugas kelompok dari kelompok 2. Benar gak? Kelompok 2 ya? Iya, benar. Iya. Selanjutnya saya akan serahkan kepada teman-teman terkait dengan materi yang dibacakan. Mohon maaf sebelumnya dan silahkan teman-teman untuk mempresentasikan. Baik, terima kasih Saudara Romli. Selanjutnya akan saya ambil alih. Di sini saya Tazkiyatul Aulia dengan NIM 148 akan menjelaskan materi mengenai konstitusi. Nah, membahas mengenai konstitusi, ini saja kita harus mengetahui terlebih dahulu apa pengertian dari konstitusi itu sendiri. Konstitusi pertama kali dikenal di negara Perancis, yaitu berasal dari bahasa Perancis constituer yang berarti membentuk. Yang dimaksud dengan membentuk di sini adalah membentuk suatu negara. Selanjutnya, pada prinsipnya, konstitusi adalah suatu aturan yang mengandung norma-norma pokok yang berkaitan dengan kehidupan negara. Konstitusi dapat mengalami perubahan sesuai dengan dinamika kehidupan masyarakat. Konstitusi sebagai konstitusi dalam arti formil yakni dapat berupa tertulis, dan konstitusi dalam arti material yakni dapat dilihat dari segi isinya. Selanjutnya, lebih lanjut, kondisi konstitusi di Indonesia pada dasarnya konstitusi dibagi menjadi dua. Yang pertama konstitusi tertulis, dan yang kedua konstitusi tidak tertulis. Tertulis di Indonesia ini konstitusinya tertulis yang mana termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Contoh dari konstitusi yang tidak tertulis yakni diterapkan pada Kerajaan Inggris. Selanjutnya mungkin bisa dijelaskan oleh teman-teman. Kali ini saya akan membahas tentang perubahan dan perkembangan konstitusi di Indonesia. Indonesia telah banyak mengalami perubahan dan perkembangan konstitusi mulai sejak pasca proklamasi. Perubahan tersebut terjadi karena beberapa hal, baik itu yang bersifat fundamental maupun yang sifatnya praktis. Adapun konstitusi yang pernah berlaku dan ada di Indonesia antara lain adalah Undang-Undang Dasar 1945, kemudian ada Konstitusi Republik Indonesia Serikat, ada Undang-Undang Dasar Sementara 1950 atau UUD 1950, kemudian ada Undang-Undang Dasar 1945 pasca Dekret Presiden, dan juga Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen. Undang-Undang Dasar 1945 pasca kemerdekaan yakni berlaku sejak 18 Agustus 1945 sampai 27 Desember 1949. Setelah diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI langsung mengadakan rapat untuk membahas rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar yang tercantum dalam Piagam Jakarta. Hasilnya, pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan rancangan tersebut sekaligus menetapkan Soekarno dan juga Mohatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia. Isi dari Undang-Undang Dasar 1945 ini mengandung nilai luhur bangsa. Pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berisi tujuan pembangunan nasional, hubungan Indonesia dengan luar negeri, pernyataan kemerdekaan, dan juga ideologi Pancasila. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Romli. Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau Konstitusi RIS 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Pada awal kemerdekaan, keadaan Indonesia masih dibayang-bayangi oleh Belanda. Ada yang ingin kembali menguasai atau menjajah Indonesia. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya agresi militer Belanda yang dilakukan pada tahun 1947 dan 1948.
Agresi militer tersebut merupakan bentuk ketidakpuasan Belanda terhadap kemerdekaan Indonesia. Agresi militer tersebut bertujuan untuk memecah belah wilayah Indonesia. Hal tersebutlah yang menyebabkan Indonesia menjadi negara serikat. Setelah melakukan perlawanan baik dengan senjata maupun secara diplomasi, akhirnya Indonesia dan Belanda mengadakan suatu kesepakatan melalui konferensi meja bundar yang diselenggarakan di Den Haag, Belanda pada 23 Agustus 1949 hingga 2 November 1949. Selanjutnya UUDS 1950, 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Negara-negara bagian dari RIS yang semula terpisah seiring berjalannya waktu mulai bergabung dengan Republik Indonesia, hingga akhirnya tersisa 3 negara bagian, yakni Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, Negara Sumatera Timur. Ketiganya mengadakan konferensi di mana hasilnya adalah kembalinya negara Indonesia menjadi negara kesatuan. RIS akhirnya resmi dibubarkan pada tanggal 19 Mei 1950 dan konstitusi RIS digantikan dengan UUDS 1945. UUDS dikatakan sementara karena sifatnya yang sementara. Pada tahun 1955, diadakanlah pemilu pertama untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Badan Konstituante. Badan Konstituante memiliki tugas untuk menyusun Undang-Undang Dasar baru guna menggantikan UUDS 1950. UUD 1945 pasca Dekret Presiden. Badan Konstituante yang ditugaskan untuk menyusun Undang-Undang Dasar gagal dalam menjalankan tugasnya. Hingga pada akhirnya Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 yang isinya antara lain pembubaran Badan Konstituante, berlakunya UUD 1945, tidak berlakunya UUDS 1950. Setelah dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959, maka Undang-Undang Dasar 1945 kembali berlaku. UUD terus berlaku sampai dengan era selanjutnya, yakni Orde Baru. Walaupun dalam bentuk penerapan ketatanegaraan dan politiknya banyak sekali terjadi penyimpangan oleh pihak-pihak tertentu, UUD 1945 tidak pernah digantikan. Selanjutnya, yakni pada era reformasi setelah runtuhnya rezim Soeharto pada tahun 1998, Undang-Undang Dasar 1945 akhirnya diamandemen. Amandemen tersebut dilakukan secara bertahap. Amandemen pertama dilakukan pada tahun 1999, kemudian amandemen kedua pada tahun 2000, amandemen ketiga pada tahun 2001, dan amandemen keempat dilakukan pada tahun 2002. Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen tetap berlaku sampai saat ini. Saya akan bagi Diana dengan NIM 134 akan melanjutkan penjelasan dari Saudara Romli, yaitu sistem perubahan konstitusi Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar di mana sekarang ada 2 cara perubahan yang terdapat dalam kajian hukum tata negara, yakni perubahan yang pertama dengan cara prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Dasar atau disebut dengan Verfassung Änderung, sedangkan cara yang kedua di mana prosedur tidak diatur dalam Undang-Undang Dasar itu sendiri, di mana Konstitusi Negara Indonesia sejak disahkannya pada waktu proklamasi tahun 1945 mengalami beberapa perubahan, mulai dari Undang-Undang Dasar tahun 1945, Republik Indonesia Serikat, Undang-Undang Dasar sementara, sampai kembali lagi pada Undang-Undang Dasar tahun 45 melalui Dekret Presiden. Setelah diumumkannya kemerdekaan bagi warga negara Indonesia, maka dibentuklah BPUPKI untuk membentuk dasar negara yang dirancangkan negara Indonesia. BPUPKI dilantik pada tanggal 28 Mei tahun 1945 yang beranggotakan 62 anggota. Badan tersebut melakukan sidang pada tanggal 29 Mei dan tanggal 16 Juli tahun 1945
yang mana terjadi 2 kali periode sidang. Sidang pertama terjadinya kesepakatan mendirikan negara Indonesia tidak didasarkan atas golongan. Setelah sidang pertama berakhir, terjadilah sidang kedua dengan membentuk panitia yang beranggotakan 9 orang yang terjadi pada tanggal 14 sampai 16 Juli. Setelah BPUPKI menyelesaikan tugas, maka dibubarkannya lembaga itu dan kemudian digantikan oleh PPKI, yaitu Undang-Undang Dasar beserta aturan peralihan serta tambahnya diterima oleh PPKI. Pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, PPKI juga memilih presiden dan wakil presiden. Dan atas usul Otto Iskandar Muda, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta dipilih menjadi presiden dan wakil presiden. Muhammad Yamin. Selanjutnya dilanjutkan oleh Saudara Windy. 4 tahun setelah Indonesia merdeka dan setelah ditetapkannya Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan oleh PPKI, yaitu tanggal 18 Agustus 1945, pemerintah Indonesia terpaksa melakukan perubahan fundamental atas bentuk negara, sistem pemerintah, dan undang-undang dasarnya. Hal ini terjadi karena pemerintahan Belanda yang pernah menjajah Indonesia ingin berkuasa kembali di Indonesia. Pemerintah Indonesia untuk melakukan perundingan yang kemudian dikenal dengan Konferensi Meja Bundar yang berlangsung pada tanggal 23 Agustus 49 sampai dengan 2 November 1949. Yang konferensi ini menghasilkan 3 persetujuan pokok, yakni mendirikan negara Republik Indonesia Serikat, penyerahan kedaulatan kepada Indonesia Serikat selama berlangsungnya konferensi Meja Bundar di Den Haag, dibentuk panitia konstitusi sementara Republik Indonesia Serikat. Hasil perundingan tersebut kemudian diumumkan secara resmi dalam keputusan Presiden Republik Indonesia, yakni pada nomor 48 tahun 1950. Selanjutnya yaitu Negara Federal Republik Indonesia Serikat tidak berusia lama. Bangsa Indonesia kembali memilih bentuk negara kesatuan di bawah konstitusi baru yang diberi nama Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia. Proses perubahan konstitusi Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-Undang Dasar Sementara dilakukan secara formal dengan Undang-Undang Federal Nomor 7 Tahun 1950. Lembaga Negara Republik Serikat tahun 1950. Lanjut. Catatan perubahan yang dilakukan dari Konstitusi Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-Undang Dasar Sementara ini sesuai dengan pendapat Google Jaling, yaitu ada 2 cara untuk membedakan perubahan konstitusi, yakni yang pertama yang disebut dengan Verfassungsänderung, yakni cara perubahan konstitusi yang dilakukan dengan sengaja sesuai cara yang ditentukan dalam konstitusi. Selanjutnya yakni melalui prosedur yang tidak sesuai dengan cara formal yang ditentukan dalam konstitusi sendiri, melainkan melalui jalur istimewa. Dalam Undang-Undang Dasar Serikat terbentuklah konstituante, yang mana dalam badan konstituante yang sudah terbentuk berkat pemilu yang demokratis. Ternyata sampai tahun 1959 belum dapat menghasilkan Undang-Undang Dasar. Kondisi yang demikian kemudian melahirkan dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 yang disahkannya oleh Presiden. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan. Undang-Undang Dasar 1945 sudah 4 kali mengalami perubahan amandemen yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau yang disebut dengan MPR. Tetapi banyak pengamat menilai hasil perubahan belum sepenuhnya menjamin penyelenggaraan ketatanegaraan yang lebih baik, karena belum lengkap dan sistematis sebagai satu hukum dasar yang komprehensif atau yang disebut dengan lengkap. Berarti konstitusi itu mampu mengakomodir dan melindungi hak-hak fundamental rakyat, mengatur secara jelas dan tegas fungsi serta kewenangan para penyelenggara negara, eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
serta tidak mengandung kepentingan kelompok tertentu. Sedangkan sistematis mengandung arti bahwa konstitusi harus memiliki paradigma yang jelas serta rumusan pasal-pasalnya disusun secara runtut yang tidak saling bertentangan satu dengan yang lainnya, sehingga tidak menimbulkan multitafsir yang dapat memicu persoalan di kemudian hari. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang telah dilakukan MPR membuktikan bahwa ada benturan kepentingan sehingga menjadikan perubahan konstitusi yang tambal sulam dan tidak berorientasi kepentingan jangka panjang, serta jauh dari kata memuaskan karena elitis dan kurang partisipatif. Maka, perubahan konstitusi seharusnya tidak dilakukan oleh satu lembaga saja, yang dalam hal ini adalah MPR. Lanjut. Penting kiranya melibatkan Mahkamah Konstitusi agar tercipta hasil perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang partisipatif. Oleh karena itu, perlu adanya instrumen baru yang dapat menjadi penyeimbang dalam melakukan perubahan konstitusi, sehingga perubahan konstitusi tidak hanya menjadi monopoli dari lembaga politik yang dalam hal ini adalah MPR RI. Hal ini untuk menjawab permasalahan yang mengatakan bahwa bagaimana mungkin konstitusi yang hakikatnya dihadirkan untuk membatasi kekuasaan dirubah oleh lembaga politik yang orientasinya adalah kekuasaan. Berangkat dari permasalahan ini, maka perlu dihadirkan lembaga penyeimbang dalam melakukan perubahan konstitusi. Dalam hal ini, peneliti melihat bahwa lembaga yang dapat menjadi salah satu pihak dalam melakukan perubahan konstitusi adalah Mahkamah Konstitusi, yaitu MK. MK sudah selayaknya diberikan kewenangan terlibat sebagai salah satu pihak yang dapat merubah konstitusi untuk tetap menjaga marwah konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum dasar tertinggi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini merupakan salah satu bentuk integritas yang nyata dan dari perwujudan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara yang bertugas sebagai pengawal konstitusi atau yang disebut dengan the guardian of the Constitution. Amandemen atas Undang-Undang Dasar 1945 adalah suatu keharusan dan merupakan amanat dari konstitusi itu sendiri. Lanjut. Upaya reformasi itu harus dilakukan dengan logika dan akar argumen yang jelas serta dijauhkan dari upaya permainkannya untuk kepentingan jangka pendek. Hal ini karena hasil amandemen akan sangat menentukan nasib, perjalanan dan kehidupan berbangsa dan bernegara di masa mendatang. Di kalangan mereka yang menyetujui amandemen masih terdapat kontroversi tentang hal yang menyangkut pilihan atas realisasi amandemen yang perlu dilakukannya. Artinya, meskipun telah sama pandangannya tentang kemutlakan perlunya amandemen konstitusi, namun pilihan realisasinya tidaklah selalu sama, ada di posisi yang amat lemah vis-a-vis negara. 35 dalam konteks ketatanegaraan, pemberdayaan masyarakat perlu diwujudkan dengan melakukan perubahan terhadap aturan-aturan konstitusi yang berlaku. Dengan demikian, reformasi dalam kaitan dengan aturan-aturan dasar yang menyangkut pola hubungan kekuasaan antar lembaga negara harus direview, sehingga mampu mencerminkan secara tegas proses empowerment. Selanjutnya akan dibacakan oleh Kusnia, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Saya Kusnia dengan NIM 217 akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Fitri Utami. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 hingga 4 kali yang dilakukan oleh MPR pasca gerakan reformasi 99 hingga 2002 dirasakan oleh berbagai pihak dan komponen bangsa belum membuahkan hasil nyata pada kesejahteraan rakyat. Karenanya kemudian muncul berbagai gagasan seperti mengamandemen kembali UUD 1945 atau bahkan kembali ke UUD 1945. Pendapat yang tidak setuju amandemen serta menginginkan kembali ke UUD 1945 yang asli, diantaranya menyatakan bahwa UUD 1945 hasil amandemen dinilai cacat hukum. Batang tubuh UUD tidak berjalan sesuai
batang tubuh UUD 1945 tidak lagi sesuai dengan pembukaannya. Proses amandemen dinilai tidak berjalan sesuai prosedur yang benar. Sebagai produk MPR, amandemen UUD 1945 mestinya dinyatakan dalam bentuk Staf MPR. Namun sejauh ini amandemen tersebut tidak memiliki dasar hukum dan hanya sekedar notulen rapat. Proses amandemen juga dinilai ilegal karena pada amandemen UUD 1945 tahun 2, MPR bukan mengamandemen UUD 1945, melainkan justru mengganti, sehingga produk konstitusi hasil perubahan dianggap menyimpang dari semangat konstitusi awal. Penyimpangan yang terjadi di ranah politik dan ekonomi ditenggarai juga karena sudah terjemah UUD 1945. Produk amandemen belum buat sejahtera. Next. Selanjutnya, sementara bagi pihak yang ingin melanjutkan amandemen diantaranya beralasan bahwa amandemen kelima adalah penyempurnaan sistem tata negara, pemerintahan dan hukum yang berlaku di Indonesia. Selain itu, amandemen juga perlu demi terciptanya keseimbangan tatanan sosial, politik, dan ekonomi, serta mempunyai tujuan menciptakan tatanan kenegaraan yang lebih baik di masa mendatang. Maka bagi kelompok ini, tuntutan kembali ke UUD 1945 adalah tidak realistis. Situasi hingar-bingar seperti ini menunjukkan bahwa amandemen UUD 1945 memiliki kekurangan mendasar yang menyebabkan posisinya belum mampu menjadi the only game in town. Sebagaimana dipersyaratkan dalam mengkonsolidasikan demokrasi pada negara-negara yang mengalami masa transisi, secara lebih substansi lagi, situasi itu pun memantulkan masih rendahnya tingkat efektivitas amandemen UUD 1945 dalam membentuk pemerintahan yang efektif, mewujudkan tujuan negara sebagaimana ditetapkan dalam pembukaan UUD 1945. Maka ke depan tampaknya arus gagasan kembali mengamandemen UUD 1945 akan bertambah kuat. Di atas semua itu, kontroversi dan polemik amandemen UUD 1945 atau kembali ke UUD 1945 hendaknya dimaknai secara positif, yaitu menyebabkan UUD menjadi lebih dekat dengan rakyat. Next. Hal ini juga harus dilihat sebagai usaha memperluas pendidikan politik dan pendidikan konstitusi secara kritis. Dengan demikian, sepanjang dilakukan secara terbuka, rasional, dan substantif, tentu dapat membantu mencerahkan pemahaman segenap warga yang terlibat dalam mengembangkan kesadaran berkonstitusi. Baik, terima kasih. Saya serahkan kepada Saudara Muhammad Romli. Terima kasih kepada teman-teman semuanya karena telah menyampaikan materi pada kesempatan kali ini, dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan juga kelalaian terhadap kami, karena juga banyak keterbatasan baik dari jaringan, dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. It's 5:50 something and I feel so empty inside. The sun is going